Kembali lagi bahas PC all-in-one, dan yang satu ini menurut gua cocok banget buat keluarga. Cocok buat para orang tua yang ingin anak-anaknya bisa belajar dengan tenang, plus bisa dipakai kerja buat kerja juga. Dipakai buat kerja juga loh. Ingat nggak? Zaman dulu nih hampir tiap rumah punya satu komputer yang dipakai rame-rame di ruang tengah. Ya, gue sih dulu begitu, dipakai ganti-gantian sebelum era laptop meluas. Pas gua masih sekolah lah. Nah, walaupun sekarang tiap anggota keluarga udah punya smartphone, PC keluarga ya masih tetap berguna. Misal nih, buat browsing barang pas mau beli barang, buat ngerjain tugas, atau ya ngeprint dokumen penting lah. Kalau PC kalian punya udah terlalu tua atau belum punya, ya menurut gua kalian perlu invest satu buat dipakai bareng-bareng, kayak PC all-in-one Acer Aspire C27 ini dengan SKU 195ES. Kenapa gue rekomendasiin PC all-in-one lagi dan lagi? Simple, hemat tempat, nggak ribet rakitnya, dan yang pasti layarnya lebih gede daripada laptop. Soal performance ya tergantung budget kalian, tapi Acer Aspire ini udah sesuai lah sama kelas laptop dengan harga yang setara. Untuk spesifikasinya, Acer Aspire C27 195ES ini udah pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 155U yang hemat daya, jadi nggak bikin listrik rumah boros. Ada IGP juga dari Intel, RAM bawaan 8GB dengan kecepatan 5600 MT/s dan SSD 512GB. Yang menarik, Intel Core Ultra ini udah ada NPU Intel AI Boost buat proses data berbasis AI. Gunanya? Ya nanti gue jelasin. Dari segi desain, PC ini minimalis banget. Warna putih yang modern bikin tampilannya nggak kelihatan jadul. Stand monitor berbentuk kotak dengan leher silinder yang dilapis metal, jadi kokoh dan nggak gampang goyang. Ergonomisnya juga top ya. Bisa sliding naik turun, tilting atas bawah, dan swivel kiri kanan. Jadi bisa disesuaikan sama posisi yang nyaman buat kalian. Ada juga klip buat manajemen kabel supaya setupnya makin rapi. Sayangnya, dia belum ada VESA mount. Tapi nggak masalah, kalian juga dapat keyboard dan mouse paket juga. Walaupun gue saranin sih mending upgrade buat kenyamanan yang lebih. Panel monitor dan PC-nya simple, tombol power ada di bawah monitor dengan satu port USB-A, sementara port lain di bagian belakang itu ada 3 USB-A, 1 USB-C, LAN port, HDMI out, audio jack, dan power port. Ketebalan monitornya juga cukup slim di bagian atasnya karena mesinnya hanya ada di bagian bawah aja. Jadi kalau mau diletakkan di dekat tembok, aman. Layarnya sendiri punya bezel tebal di atas dan bawah juga. Di bagian atasnya ada webcam dengan resolusi 1440p, QHD, dan mic juga. Sementara di bawahnya polos seperti monitor pada umumnya. Webcamnya udah oke, resolusinya 2K, ada privacy shutter juga, dan hasilnya udah lumayan di kondisi low light. Untuk layar di harga segini udah cukup bagus menurut gua. Ukurannya 27 inci, Full HD IPS, dan refresh rate 60Hz. Brightness-nya di 200 nits, dan untuk akurasi warna bisa di 98% sRGB. Profil warnanya agak kebiruan, tapi setelah gua kalibrasi jadi jauh lebih nyaman buat dilihat. Kalian bisa lihat aja perbandingan before dan after setelah kalibrasi di layarnya ini. Kalaupun gak kalibrasi sebenarnya nggak masalah buat pemakaian biasa. Acer juga kasih teknologi kayak Acer Blue Light Shield, flickerless, dan Exa Color yang bikin nyaman dipakai lama. Kualitas audio dari speaker bawaan udah cukup jelas dan layak untuk nonton video atau musik ringan. Tapi kalau lu ingin suaranya lebih jernih, mungkin lu perlu menambahkan speaker eksternal. Dari tampang, PC ini memang dibuat simple mungkin, gak nyari desain yang neko-neko. Ini bukan ya PC untuk gaming berat, tapi lebih cocok buat keluarga. Bahkan cocok juga buat jadi PC kantor. Buat admin atau kerjaan yang banyak pakai Microsoft Office, ini udah cukup banget. PC all-in-one ini juga jadi solusi kalau ruang kerja kalian itu terbatas karena PC dan monitornya udah jadi satu, jadi simple banget gitu. Buat performance, PC ini juga udah gua tes dengan beberapa benchmark sintetis kayak di Cinebench R23. Dia dapat skor yang lumayan setara dengan Intel Core Ultra U series lainnya, dan Cinebench R15 nya pun juga aman tanpa ada penurunan performance. GPU-nya yang integrated memang agak ketahan karena RAM-nya itu cuma 8GB, jadi skor grafiknya itu pas-pasan. Tapi beda cerita kalau di PC Mark X untuk pemakaian biasa, skor PC ini udah dapat di sekitar 5300. Udah cukup buat kerja sehari-hari. SSD-nya juga lumayan kencang dengan kecepatan read and write-nya di kisaran 4000 MB/s, dan jadinya kalau ngomongin soal performance, PC ini ya unggul di segi efisiensi daya. Bukan kayak laptop yang baterainya itu harus irit, tapi lebih ke pemakaian daya yang gak boros. Jadi buat nonton dan browsing gak akan makan banyak energi. Kalau buat kerja kompleks kayak editing video, editing Full HD sih di Adobe Premiere
ini masih aman. Tapi kalau udah masuk ke ranah 4K, render time-nya lumayan lama. Alternatifnya, bisa coba aplikasi ringan seperti CapCut biar lebih lancar. Buat gaming yang paling aman ya game e-sport ringan atau game lawas kayak di CS aja bisa dapat 54 FPS rata-ratanya, dan Valorant bisa dapat di 133 FPS. Kalau Dota 2 itu di 37 FPS aja, itu pun di settingan terendahnya. Nah, kenapa CPU baru ini kelihatan gak kencang buat main game? Ya sebenarnya bukan itu permasalahannya, karena PC ini ditujukan untuk kerjaan kantor, bukan gaming berat. RAM-nya juga masih 8GB, idealnya itu di minimal 16GB biar performa CPU-nya itu lebih maksimal, dan aktifin Intel Arc pada GPU-nya. Dan kabar baiknya, PC All-in-One ini masih bisa di-upgrade lagi dari segi RAM dan storage-nya. Jadi gue saranin kalau kalian beli ini, kalau bisa upgrade RAM-nya biar dapat performance yang lebih ngebut lagi. Jangan lupa juga untuk fitur NPU-nya, yaitu Intel AI Boost juga ada di dalam PC ini. Teknologi PC ini tuh ngebuat PC-nya lebih efisien untuk kerjaan berbasis AI ya, dan bisa dipakai di beberapa program yang support NPU juga. Misalnya fitur-fitur di webcam ini pakai NPU, dan kalau kalian pakai OpenVINO untuk kreasi audio bisa dioptimalkan juga. Kedepannya, fitur Copilot pun juga bisa lokal proses pakai NPU-nya. PC ini pun juga udah ada koneksi Bluetooth dan juga Wi-Fi-nya, jadi nggak perlu khawatir soal konektivitas tambahan. Udah include juga Windows original dan juga free Office Home Student 2021 pula. Jadi langsung bisa dipakai buat kerja dan belajar tanpa repot cari aplikasi bajakan lagi. Jadi ini PC yang simple, beli langsung pakai, target penggunanya jelas, pelajar, mahasiswa, pekerja rumahan, dan kantor dengan kebutuhan tempat kerja yang sederhana. Buat kantor pun cocok banget daripada lu rakit PC gede dengan kebanyakan part. Ya kalau kalian pun orang tua pula yang ingin menyediakan tools belajar yang terjangkau dan aman untuk anak-anak, PC All-in-One pun juga jadi solusi yang praktis. Selain layarnya besar membuat mata anak itu tetap nyaman gitu ya, jadi bisa digunakan juga untuk belajar online, browsing, atau sekedar nonton YouTube tanpa khawatir anak terganggu atau salah akses. Kalian bisa taruh aja di ruang keluarga, atau kalau ada yang perlu browsing, video call, atau sekedar cek tugas sekolah ya. PC ini selalu siap dipakai tanpa harus colok cabut banyak perangkat lagi. Untuk kalian juga para pelajar atau mahasiswa, PC ini pun cukup buat kerjaan tugas-tugas kuliah seperti ngetik laporan, browsing, dan bahkan editing video ringan pun untuk tugas presentasi bisa. Jadi kalau nggak perlu mobilitas tinggi dari sebuah laptop, PC All-in-One ini bisa jadi pilihan yang nyaman buat di rumah tanpa ribet karena semuanya udah siap pakai. Layarnya juga udah Full HD dengan teknologi SL Blue Light Shield ya, dan flickerless, ini nyaman buat dilihat dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau suka maraton series atau nonton YouTube ya, PC ini enak banget buat dipakai tanpa bikin mata kita cepat lelah. Dan untuk kalian yang punya usaha kecil atau kerja kantoran tapi space di rumahnya itu terbatas, PC ini cocok banget ya. Lu cuma perlu sedikit ruang di meja aja untuk si All-in-One ini, dan udah dapet semuanya. Monitor ada, CPU jelas ada, mouse, keyboard, dalam paketan juga dapat. Cocok buat lu yang biasa kerja di Microsoft Office, email, browsing, atau aplikasi keuangan lainnya. Acer juga udah kasih garansi 3 tahun, 1 tahun untuk spare part dan 3 tahunnya untuk service. Jadi ini bisa diinvestasi jangka panjang yang tetap aman. Oke, mulai jadi pembahasan gue soal Acer Aspire C27195ES. Kalau mau diskusi silakan di bawah aja. Kalau mau beli buat di kantor silakan juga, bisa bikin langsung quotation-nya ya. Kalau ada yang mau nanya silakan komen juga. Sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye. Jangan.